beritahu bahwa sebenarnya kita ini masuk dari pintu belakang Taman Sari. Karena Taman Sari ini sebenarnya menghadap ke barat. Pintu depan sudah tidak bisa kita fungsionalkan karena sudah menjadi permukiman abdi dalam. Abdi dalam itu orang yang bekerja di keraton, gitu ya. Jadi kita menggunakan pintu belakang sebagai akses masuk. Nah, di dalam gerbang belakang ini kita bisa melihat ada 4 ruangan kecil dengan pintu yang pendek. Karena merupakan pintu gerbang, ini dulu digunakan sebagai tempat jaga para prajurit. Prajuritnya tidak berdiri melainkan duduk bersila berjaganya. Lalu pintu pendek ini bukan berarti prajuritnya pendek, tidak. Ini sengaja dibuat oleh Sultan yang pertama atau nama keren beliau Pangeran Mangkubumi, ya. Beliau sengaja membuat pintu pendek untuk mengajarkan sopan santun. Jadi kalau kita masuk ruangan kita harus nyuwun sewu atau permisi. Kenapa saya bahas? Karena nanti di dalam banyak pintu pendek gitu. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita bisa turun ke bawah, kita mencari tempat yang teduh. Nah, di sini kita menjumpai tangga yang semacam irisan buah semangka, ya. Ini membedakan Keraton Jogja dengan Solo, yang dimana tangga sigar semangka yang membedakan dengan tangga-tangga di Keraton Solo. Lalu saya menggarisbawahi besar bahwa Taman Sari ini sebenarnya bukan tempat tinggal Sultan, melainkan tempat beliau berlibur, ya, tetapi hanya dengan istri dan juga putri-putri beliau. Dibangun 3 abad yang lalu, tahun 1758 Masehi, oleh Sultan yang pertama atau Pangeran Mangkubumi, tetapi sayangnya hanya digunakan sampai tahun 1812. Jadi yang menggunakan tempat ini hanya Sultan pertama dan kedua. Kenapa, Mas Taksi? Itu ya pasti ya. Sedikit pelebaran informasi dari saya. Kita semua tahu ya, Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Dikala pemerintahan Sultan Habib ketiga yang menjabat di kala masa itu, para abdi dalam merasa tidak nyaman dengan kehadiran Belanda. Kebijakan Sultan Habib ketiga karena Belanda tidak tahu di dalam keraton ada Taman Sari, makanya tempat liburan atau vilanya Sultan ini dinonfungsionalkan untuk menyembunyikan para abdi dalam yang sekarang tinggal di sekeliling Taman Sari ini. Jadi rumah-rumah ini itu tidak memiliki surat hak milik karena diberikan cuma-cuma oleh Sultan, tidak boleh diperjualbelikan, hanya untuk turun-temurun. Dan uniknya tidak boleh ditingkat karena apa? Keraton Jogja tidak tingkat, jadi rumah abdi dalam nggak boleh lebih tinggi dari keraton. Nah, untuk area tempat ini, di sini ada jalan, ya. Jalan ini dulu digunakan putri-putri Sultan yang diajak berlibur kemari, yaitu usia 14 tahun ke bawah. Yang dimana ternyata dulu putri-putri kerajaan harus bisa menciptakan sebuah tari-tarian. Nah, di sini setiap 1 bulan sekali, lebih tepatnya setiap malam bulan purnama, Sultan datang kemari. Beliau naik ke balkon bagian dalam dari gerbang belakang. Balkon di atas itu juga ada tangga. Dan putri-putrinya menari di sini, ya. Lalu ada 4 gedung besar ini. Ini dulu adalah tempat gamelan. Gamelan ada 4 jenis, ya. Selo, taruhan, ya. Nah, dengan Sultan berada di atas melihat putri-putrinya menari dan diiringi suron akustik gamelan, maka gerbang belakang oleh Sultan diberi nama Gapura Panggung. Kenapa saya dibilang Gapura Panggung? Kalau tidak ada pagar, semacam Sultan duduk di atas stage atau panggung, seperti itu. Nah, mungkin agak dekat ya biar nggak silau. Nah, ini bentuk yang seperti barong ini namanya kalamakara, bukan barong. Ya, ada sayap, lalu ada tulisan, sering dibikin stiker. Itu bukan logo keraton, itu namanya Bobo. Bobo itu singkatan dari nama Sultan, yaitu Hamengkubuwono. Itu ada logo dari Sultan. Ya, tentang nah, di depan kita ini ada 2 kolam, 1 kolam lagi di bawah gestel atau pantepul. 2 kolam ini terhubung, di bawah jalan ada 3 lubang, ya. Jadi untuk para istri bisa mengambil putri-putrinya, tetapi ternyata putri-putri tidak boleh masuk ke kolam utama, sedikit kolam umbul, karena dulu bawahnya bukan semen seperti ini, melainkan dulu bawahnya itu tanah dan pasir, yang dimana mata air keluar dengan sendirinya. Jadi
konotasi dari mumbul gitu ya. Tetapi swimming pool ini punya orang Eropa, bukan punya orang Indonesia. Orang Indonesia punyanya mata air atau sendangnya. Jadi gini, kalau kita melihat kepala naga, sebelum melihat kepala naga kita melihat wujud kubah, itu wujud dari kesempurnaan Mataram Islam. Lalu kalau kita melihat kepala naga itu, naganya bukan milik orang Mongol atau Chinese, melainkan naga Jawa, ternyata simbol kejayaan raja ataupun ratu di dalam masa itu. Tetapi kenapa oleh Pangeran Mangkubumi dihadapkan ke utara? Karena salah satu permaisuri Sultan Habib pertama itu masih keturunan kerajaan Mongol. Di kebudayaan Mongol ada istilah naga utara atau naga pelindung. Makanya kepala naga itu oleh Pangeran Mangkubumi dihadapkan ke utara. Lalu sebenarnya kepala naga tidak terbenam air. Itu sebenarnya di atas air yang dimana mulut naga selalu mengeluarkan air. Ini berkaitan dengan swimming pool. Ternyata di bahan bakunya tanah liat. Ini bisa dibuat macam-macam, Kak. Bisa dibuat macam-macam sih, tergantung kreativitas aja. Bisa dibuat patung, bisa dibuat kura-kura, ada yang bentuknya mobil dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat mbaknya mau buat apa ya. Tuh, ditekan-tekan. Ya, seperti itu kan cara membuatnya. Maka bisa Tekan-tekan lihat. ya. Kalau kurang lembut bisa dioleskan air. Pakai air. Jadi untuk melembutkan dan membuat teksturnya biar lebih bisa dibentuk itu dengan bantuan air saja, Kak. Nggak boleh dioleskan margarin, ya, tapi dioleskan pakai air. Oh. Ya. Dulu kita di kelas 1 mungkin pernah ya, Kak, tapi pakai cetakan. Waktu itu nggak berhasil. Hasilnya tidak baik lah intinya. Karena cepat kering dan Kalau misalnya kering bisa di ini aja sih, dikasih air aja. Kakak kalau biar supaya lebih halus itu dipakein air, Kak, Iya. sedikit Tuh, gitu cara dibasahin. membuatnya seperti itu ya. Oh, bisa Ini lihat. cara membuat kerajinan gerabah tuh, dihalusinnya pakai air. Ya, dihalusinnya pakai air, tuh digosok-gosok. Gerabah yang ada di desa Kasongan. Yang ada di desa Kasongan. Jadi tuh, Kak, seluruh penduduknya kanan kiri depan belakang semuanya itu pengrajin gerabah, dijadikan kendit, tempat minum, kuali untuk memasak sayur, itu kan untuk anak-anak penerus dari daerah sini. Nah, kita lihat ya, kakaknya sedang bikin apa ya ini ya? Sepertinya ada rumah atau badan. Kura-kura. Oh, kura-kura. Gitu lagi kura-kura. Coba kita lihat ya. Silakan praktek coba. Itu Bapak Guru silakan praktek. Kabaran ya Kakak Yupi. Harus sabar, motorik halusnya supaya bergerak dengan baik. Kakak di sini itu selain kerajinan gerabah, ada lukis batik, ada sablon kaos. Iya. Jadi nggak cuman yang diajarkan di sini tuh tidak hanya membuat kerajinan dari tanah liat, tapi membuat kerajinan dari membatik. Belum jadi, Kak, tenang. Ini tembel lagi. Tembel lagi. Tuh, Kak, kelas 5 juga ramai sekali, Pak. Kak, mendapatkan dua potong Ya. dua potong tanah liat seharga 13.000 ya. Ini sudah jadi. Ini Kita, nanti kalau sudah orang kering, bilang, sudah dijemur, kita boleh kalau nggak dicat. bisa berenang di kolam Boleh renang, diwarnain. kita bisa bikin sendiri. Kalau punya Kolam mandi renang sudah jadi. miniatur dari Kalau tanah mandi liat. udah-
Oh, Ali baru bergabung ya? Selamat datang Ali. Siapa yang lagi error? Kemarin Ali tidak sempat bergabung dengan kelas waktu kita S4 14. Kenapa? Pakai Pak Doni. Pak Doni 14.